Halo, kembali lagi dengan cerita serial. Kali ini kita akan membahas soal tentang suku banyak, di mana kita ada fungsi suku banyak yang pertama, ini dan ini, akan memberikan sisa yang sama. Ya. Nah, kita misalkan aja nih, misalnya ada fx ini adalah suku banyak yang ini. Gx-nya yaitu yang satunya lagi. Nah, misalnya nih, sisa yang sama tuh maksudnya apa? Contoh, kalau kita masukin misalnya f-nya untuk x-nya 0, ya, berarti semua fungsinya ini akan kita ganti ya x-nya. Jadi 2 kali 0 pangkat 3, 2 kali 0 kuadrat, a kali 0 min 2. Hasilnya adalah min 2. Dan yang ini kalau g-nya kita masukin x-nya 0 juga, berarti 0 pangkat 3 ditambah 0 kuadrat ditambah 3 kali 0 dikurangi 2 hasilnya sama. Nah, itu maksudnya gitu ya. Setelah kita masukin x-nya berapa, dia akan hasilnya sama juga ya. Nah, sekarang kita cari untuk yang lainnya gimana nih? Ya kan kita nggak bisa membuktikan untuk satu aja ya. Nah, jadi caranya kita pakai cara Horner di sini. Cara Horner itu koefisiennya untuk yang f ini kan ada angka 2 nih. Terus yang pangkatnya turun lagi ya derajatnya. Yang pangkat 2-nya ini. Yang pangkat 1-nya itu a. Dan yang nggak ada x-nya itu min 2. Gitu ya. Nah, kita akan bagi dengan apa? Kita misalnya, kita anggap x aja, karena kita nggak tahu siapa itu ya. Kita turunin ini 2, ya. Terus cara ini gimana? Dikalihin ya, jadi 2x. Kemudian kita tambahin 2x, min 2 ditambah 2x. Ya, langsung aja 2x min 2 lah ya, biar gak ngeliatnya enak. Terus ini dikalihin, jadinya 2x kuadrat min 2x, ya kan? Kita jumlahin, jadi 2x kuadrat min 2x-nya ditambahin a. Terus kita kaliin lagi yang ini. Jadinya 2x pangkat 3 min 2x kuadrat ditambah ax. Sehingga dapat hasilnya yaitu 2x pangkat 3 min 2x kuadrat tambah ax min 2. Oke ya. Dan yang terakhir ini disebutnya adalah sisa. Gitu ya. Nah, kalau lupa ingetin lagi ya yang bagian Horner bagiannya. Nah, sekarang kita coba lagi untuk yang G nih. Koefisiennya dia 1. Di sini 1 ya. Terus yang pangkat 2-nya 1, 3 sama min 2. Kita akan coba dia x-nya sama. Kan kita mau memberikan hasil yang sama, ya kan? Jadi ini kita turunin 1, ini dikalihin, jadi x, dijumlahin, dikalihin, jadi x kuadrat ditambah x. Ini jadinya x kuadrat ditambah x tambah 3. Oke, terus udah gitu jadinya nih x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah 3x. Nah, ini akan menghasilkan sisa juga. X pangkat 3 ditambah x kuadrat tambah 3x min 2. Nah, untuk sisanya ini hasilnya harus sama nih. Ya, jadi yang ini sama yang ini tuh sisanya harus sama. Ya kan? Nah, jadi kita buat aja begini nih. 2x pangkat 3 dikurangin 2x kuadrat tambah ax min 2. Itu hasilnya harus sama dengan x pangkat 3 ditambah x kuadrat tambah 3x min 2. Oke ya, kita kumpulin aja. Jadi yang pangkat 3 pangkat 3, jadinya tinggal x pangkat 3 ya kan? Karena ini 2, di sini 1 ya, kita pindahin kan. Terus di sininya x kuadratnya jadi min 3x kuadrat, karena ini 1 ya. Ingat ya, pindah ke kiri jadi minus ya. Ditambah a min 3 dalam kurung x. Paham nggak? Jadi gini nih. Ini kan AX nih, ya. Ini kan ada 3X ya. Pindah ke kiri jadi minus dong, minus 3X, bener. Nah, ini X-nya dikurung dalam kurung nih, biar dikeluarin gitu. Langsung aja ya. Paham ya? Oke, bisa ya? Nah, terus udah gitu, min 2 sama min 2-nya habis. Jadi sisanya sebelah kanan tinggal 0. Nah, jadi di sini yang perlu kita perhatikan gini. Kalau misalnya untuk x-nya supaya ini bisa kita keluarin ya. Jadi gini. Jadi x buka kurung x kuadrat min 3x ditambah a min 3 sama dengan 0 ya. Nah, berarti x-nya itu bisa sama dengan 0 atau x kuadrat min 3x ditambah a min 3-nya itu sama 0. Gitu ya. Kalau yang tadi x sama 0, kita kan udah buktikan yang tadi ya, yang di awal tadi nih. Nih, kalau kita masukin x-nya 0, pasti kalau dimasukin hasilnya sisanya sama. Bener nggak? Gitu kan?
Logikanya gitu ya. Nah, sekarang gimana yang lainnya lagi, X-nya berapa aja nih supaya nanti hasilnya sama. Nah, jadinya kalau misalnya kita buat pemisalan, misalnya ya, kalau X-nya kita pakai angka 1 dah ya. Berarti kan kita akan ngerjainnya gimana nih? 1 kuadrat min 3 kali 1 ditambah A min 3 sama dengan 0. Sehingga 1 dikurangin 3 ditambah A sama dengan 0. A-nya dapat berapa nih? 1 dikurangin 6 ya, min 5. Jadi A-nya dapat 5 ya. Nah, berarti kalau A-nya 5, nah berarti kita perhatiin lagi nih. Kalau A-nya 5 berarti di sini kita punya persamaannya jadinya lengkap ya. Jadi 2x pangkat 3 min 2x kuadrat ditambah berapa nih? Ini ya. Berapa? Soalnya tambah AX ya. A-nya itu 5 min 2. Yang satunya lagi x pangkat 3 ditambah x kuadrat tambah 3x min 2. Benar? Ya kan? Seperti itu ya. Nah, jadi dari sini kalau kita masukin X-nya nilainya 1, jadi kita masukin sini ya. 2 dikali 1 pangkat 3 dikurangin 2 dikali 1 kuadrat ditambah 5 dikali 1 kurangin 2. Hasilnya berapa? 2 dikurangin 2, 0, hasilnya 3 ya. Nah, gimana kalau yang ini? 1 pangkat 3 ditambah 1 kuadrat ditambah 3 kali 1 dikurangin 2. Ini berapa nih? 2 ditambah 3, 5, 5 kurang 2 hasilnya 3 juga. Oke. Kita berasumsi bahwa untuk X-nya 1 hasilnya sama gitu ya. Nah, tapi kita harus tes nih, apakah benar kalau misalnya untuk yang lainnya nih, misalnya X-nya sama dengan misalnya 2 ya. Jadi kalau X-nya sama 2, kita cari lagi yaitu dari persamaan yang ini nih. Ya. Jadi gimana nih? 2 kuadrat dikurangin 3 dikali 2 ditambah A dikurangin 3 sama dengan 0. Jadinya 4 dikurangin 6 ditambah A min 3 sama dengan 0. 4 kurang 6 itu adalah min 2 ya. Min 2 jadi A-nya juga 5 juga. Oke, kita benar. Berarti kalau A-nya 5 sama kayak tadi ya. Kita cek nih. 2 dikali langsung aja, oke kita tulis dulu deh ya, 2x pangkat 3 min 2x kuadrat tambah 5x min 2, sama aja ya ininya ya persamaannya karena dia A-nya juga kebetulan sama ya, begitu kan. Nah cuma hasilnya apakah memberikan hasilnya sama, nah ini kita lagi ngetes aja nih ya. Berarti kalau kita masukin kan berarti 2 dikali 8 dikurangin 2 dikali 4 ditambah 5 kali 2 10 ya, 2 kali 8 16 ya. 16 kurangin 8 kan 8 ya, 8 tambah 8 16 hasilnya ya. Nah kalau yang ini berapa nih? 2 pangkat 3 8 ya, langsung aja 8 ditambah 4 ditambah 6 dikurangin 2, 8 tambah 4 12 tambah 4 16 juga. Oke cocok, sampai sini cocok ini ya. Nah kita coba nih kalau misalnya X sama 3 ya. Berarti kan bagaimana nih? 3 pangkat 2 yang kuning ya, perhatiin ya. 3 dikali 3 ditambah A min 3 sama dengan 0. Jadi 27 dikurangin 9 ditambah A min 3 sama dengan 0. Benar gak? 3 kuadrat ya, min 3, 3 kuadrat 9 ya, kenapa 27 ya? Ini berarti 3 kuadrat kan ya. Oke. Ini 9. Nah terus 3 dikali 3 juga 9 habis. Berarti dapat nilainya A-nya malah berbeda, A-nya 3. Oke. Nah ini dia. Berarti kita asumsinya gini nih. Kalau misalnya bentuknya jadi 2x pangkat 3 min 2x kuadrat tambah AX, AX-nya udah bukan 5 lagi nih, 3x min 2. Yang satunya lagi x pangkat 3 ditambah x kuadrat tambah 3x min 2. Gimana dengan hasilnya? Ya kalau kita masukin untuk x-nya 3. Jadi 2 kali 3 pangkat 3 ya kan? 54 langsung ya. 3 pangkat 3 kan 27. 27 kali 2 54 dikurangin 3 dikurangin 9 18 ya. Ditambah 3 kali 3 9 dikurangin 2. Oke. Nah,
berapa nih? 54, ini min 9 ya. Min 9 sama min 2 kan min 11 ya kan. Jadi kalau dikurangin 11 dia 43 nih. Nah sekarang yang ini, kalau dia 3 pangkat 3 27 ya, ditambah 9 ditambah 3 kali 3 9 dikurangi 2 ya, 27 tambah 9 itu berapa? 36 ya kan. 36 ditambah 7 43. Oke, hasilnya sama juga. Nah yang jadi masalah adalah kalau gitu A-nya berapa? Ya, kalau kita tadi ngerjainnya 2 begini, ke sana itu adalah A-nya 5. Padahal A-nya kalau A-nya 3, fungsinya juga berbeda ya. Berbeda nih, ininya nih. Ini 5, ini 5, tapi ini 3, beda. Ya kan? Ini akan memberikan hasil yang sama. Nah, jadi kalau begitu ya kita akan mencarinya, kita coba dulu maunya untuk yang mana gitu ya. Nah, jadi kalau di sini untuk X-nya 1, kita kerjain salah satu aja ya. Jadi gini, karena banyak nih kemungkinannya. Kalau kita lanjutin lagi, ini beda-beda ya. Nah, jadi kalau begitu kita akan coba, kalau misalnya X-nya itu sama dengan 0, maka ya sisanya itu akan memberikan sisanya berapa? Sisanya adalah min 2, ya kan? Tadi kita udah ngitung yang ini ya, yang warna kuning ini ya. Nah, untuk X-nya 1, maka sisanya kita akan mendapatkan hasilnya adalah berapa kalau dia 1? 3 ya tadi ya. Oke, nah yang perlu kita perhatikan gini, kalau misalnya bentuknya adalah bentuk kuadrat, X kuadrat tambah berapa lah gitu ya, maka sisanya itu bentuk sisanya itu simbolnya biasa SX ya, itu turun derajatnya. Jadi kalau dia pangkat 2, dia turunnya derajatnya jadi pangkat 1, tapi kita nulisnya pakai simbol AX tambah B, karena kita kan nggak tahu A sama B nya. Benar. Nah kalau dia pangkat 3, misalnya yang ini berapa ya, maka bentuk sisanya itu jadi pangkat berapa? Pangkat 2. Jadinya AX kuadrat tambah BX ditambah C. Oke, ya dan seterusnya ya. Nah, jadi kalau begitu kita akan membahasnya untuk yang karena di sini soalnya adalah pangkat 3. Ya, ini pangkat 3 udah jelas ya. Berarti sisanya akan berderajat 2. Nah, oke. Karena kita sudah tahu bentuknya adalah X pangkat 3, berarti permisalan kita X-nya, yaitu sisanya itu bentuknya pangkat 2 ya. Kita misalkan aja PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Gitu ya. Nah, sekarang kita cari nih. Dan kita harus berasumsi dulu nih. Tadi kan kalau enggak, nanti beda nih ya. Jadi kita hanya pakai ini nih. Ini kita misalkan kalau dia fungsi A-nya dapat 5 ya. Maka fungsinya untuk yang ini ya. Oke, yang ini nggak boleh dipakai nih, karena A-nya udah 3, ntar hasilnya beda. Kalau nggak percaya nanti kita buktiin aja ya. Oke, kita hanya pakai kalau dia asumsinya A-nya 5. Jadi kita buat begini. Misalnya A-nya kita pakai yang 5. Misalnya kita dapat A-nya itu sama 5, maka fungsinya menjadi berapa? Gini ya. Fungsinya adalah 2x pangkat 3 min 2x kuadrat tambah 5x min 2. Dan yang satunya lagi kita pakai x pangkat 3 plus x kuadrat plus 3x min 2 ya. Kita pakai yang ini ya. Yang penting poinnya adalah kita pakai A-nya yang 5. Oke, karena kalau nanti A-nya 3 beda lagi ya. Caranya tapi sama nih ya. Nah, sekarang kalau misalnya begini, kita udah dapat nih. Kalau untuk yang ini, kalau S-nya dia 0, oke dah, sisanya min 2. Tadi kita udah nyari nih, yang di atas ini nih. Ya, kalau dia 0, dia adalah min 2. Nah, yang selanjutnya, kalau X-nya 1, kita dapat sisanya berapa? 3 ya. Kalau dia 2, kita pakainya 16. Benar nggak? Dengan asumsi A-nya pakai angka 5 ya. Kalau yang 3 ya jangan diikutin, tak beda lagi hasilnya. Oke. Jadi kita punya lagi data, kalau S-nya 1, hasilnya berapa tadi ya? 3. Dan kalau S-nya untuk hasilnya 2, sisanya itu akan menunjukkan 16. Ya. Dan kita punya persamaan pemisalannya adalah ini. Oke. Nah, jadi kita akan masukin aja S0 itu sama dengan P dikali 0 kuadrat ditambah Q dikali 0 ditambah R. Nah, S0-nya itu adalah min 2. Jadi min 2 sama dengan R, ya kan? Nah, terus udah gitu kita masukin kalau S-nya 1,
Berarti P dikali 1 kuadrat ditambah Q dikali 1 ditambah R. R-nya udah dapat ya, min 2 ya. Nah, S1-nya masukin angkanya 3 sama dengan P tambah Q min 2. Jadi kita punya persamaan pertama, P tambah Q-nya sama dengan 5. Oke, simpen. Ya, paham ya? Ini kita bordir aja nih, ini persamaan pertama. Terus udah gitu kita cari lagi untuk yang satunya lagi, S-nya 2. Berarti P dikali 2 kuadrat ditambah Q dikali 2 dikurangin 2. 16 sama dengan 4P ditambah 2Q min 2. 18. Kita bisa bagi 2 semua ya, biar sederhana. 9 ya. Benar, 2P ditambah Q. Oke, kita punya lagi persamaan yang kedua. Nah, dari dua persamaan ini, kita akan bisa mendapatkan hasilnya ya. Jadi P ditambah Q sama dengan 5. Dan satu lagi 2P ditambah Q sama dengan 9. Kita eliminasi ya. Jadi P sama dengan 4. Kalau P-nya 4, Q-nya berapa nih? 1 dong supaya hasilnya 5 ya. Jadi Q-nya adalah 1. Nah, kita udah PQR, berarti bentuk sisanya SX-nya nih, yaitu tadi apa? PX kuadrat ya. Jadi 4 ya. 4X kuadrat ditambah QX ditambah 1X ya. Plus R, R-nya min 2. Nah, ini adalah jawabannya. SX-nya ini. Untuk A-nya ini ditanya SX sama A ya. Untuk A-nya sama 5 nih ya. Jangan salah ya. Oke, segitu aja ya. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan, ya silakan ditanyakan. Dan kalau misalnya masih bingung, coba dipelajari lagi ya.